Baik, salam olahraga, mitra olahraga Impensi 1. Kembali lagi kami hadir dalam tayangan sepak bola. Kali ini kami akan meliput salah satu tim sepak bola Kota Padang, salah satu tim kontestas Liga ASK PSIS Kota Padang yang saat ini melakukan tryout, dan kita akan melihat sejauh mana keberadaan klub dari Nelayan FC ini di kancah sepak bola Kota Padang. Ikuti penelusuran kami hanya di Impensi 1. Mitra olahraga Impensi 1, saat ini kami sudah bersama owner dari klub Nelayan FC. Beliau adalah Fadli Aurahman, anak muda yang gila bola atau gibol terhadap dunia sepak bola Kota Padang. Kami akan ngobrol sejenak bagaimana perjalanan sepak bola Nelayan FC di Belantika Sepak Bola Kota Padang yang sejauh ini mereka salah satu tim kontestan Liga ASK PSIS Kota Padang yang saat ini berkecimpung di dunia sepak bola Kota Padang. Kami perkenalkan narasumber kami pada sore ini, Bung Fadli Aurahman. Selamat sore, Adinda. Sore, Bang. Ayah, Fadli, kita ingin berbincang-bincang lah, artinya ngobrol bagaimana perjalanan awal berdiri Nelayan FC ini sejauh mana di dunia sepak bola Kota Padang. Fadli bisa menceritakan bagaimana awal sejarahnya berdiri Nelayan FC ini? Baik, mungkin kita langsung saja. Awal berdirinya Nelayan itu pada tahun 2004. Itu didirikan oleh beberapa mahasiswa UPI. Jadi sebelumnya Nelayan ini sering berkecimpung di dunia futsal. Oh, gitu ya. Ya. Jadi setelah adanya itu liga antar lokal di kampus, jadi mulailah Nelayan ini mencoba untuk main sepak bola. Oh, gitu. Iya. Tapi hanya sekedar untuk di
liga antar kampus saja. Aha, liga kampus. Ya, bukan liga apa namanya? Kompetisi Kompetisi PSSI gitulah PSSI, ya. ya. Oh iya ya. Boleh ditanya, singkatan nelayan itu apa, Beli? Nelayan itu apa singkatan? Nelayan itu apa singkatannya? Kepanjangan dari Nelayan FC itu. Nelayan itu menurut sejarahnya Mm-mm. dari teman yang kasih nama, Mm-mm. itu ada salah seorang orang tua dari teman kami. Oh iya 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 iya. Berprofesi sebagai nelayan. Jadi kita ambil namanya nelayan. Nelayan. Ya, Iya, kalau kita pakai huruf E jadinya kan profesi. Profesi, Ya. betul. Jadi betul. kita plesetkan sedikit. Ah, Jadilah diambil nama nelayan. Nelayan gitu FC. ya. Dan dari logo nelayan sendiri itu ada Lambang ikannya lambang kapal. Kapal. Ya. Ya, lambang kapal. Lambang kapal layar. Iya iya. Ada juga lambang ikan duyung ya. Ikan duyung. Iya iya. Ya, ngarah-ngarah ke lautan lah. Iya iya, Padli. Motivasi berarti nelayan ini udah lama ya, 2004 sudah berdiri ya. Cuma boomingnya atau eksisnya dimulai dari Liga Ascot kemarin ya. Liga Ascot. Wah, itu. Jadi dari 2004 yang paling sering itu ikut kompetisi futsal. Jadi ada pertandingan sepak bola antar lokal. Jadi ikut Nelayan FC ini. Jadi setelah kita teman-teman di kampus sudah pada wisuda, sudah pada meniti karir sendiri-sendiri. Ada yang merantau, ada yang masih menetap di Padang. Jadi kebetulan mulailah sekarang 2020 ada Liga Ascot PSSI Kota Padang. Jadi kita rembukan dengan teman-teman bagaimana kalau kita daftarkan Nelayan FC PSSI. PSSI Kota Padang. Kota Padang gitu ya. Jadi Padli artinya keseriusan Padli lah ini ya dalam membina adik-adik ya, pada umumnya adik-adik ini ya. Artinya materi nelayan ini kan rata-rata pemain muda semua ya. Muda, ya. 20 rata-rata 23, 20 tahun ke bawah semua ya. Ya. Apa motivasinya Padli? Motivasinya membina anak-anak muda ini? Motivasi selain dari kami yang senior-senior ini untuk apa namanya? Untuk apa namanya itu? Untuk apa artinya? Untuk mengakomodir lah ya anak-anak muda Ya, ini supaya jangan narkoba atau untuk menyalurkan bakat dan potensinya. Jadi selain untuk mengakomodir anak-anak muda, adik-adik ini yang rata-rata usia 20 sampai 25 tahun ditambah dengan senior-senior nelayan sendiri kan yang udah berumur 35 tahun kan. Jadi motivasi kita sendiri dengan pendiri-pendiri nelayan, kita berharap nelayan ini dapat diketahui oleh tim-tim di Kota Padang, Sumatera Barat. Iya. Artinya dengan ikut kompetisi kan booming namanya gitulah ya. Artinya agar nelayan ini juga mampu memberikan sumbangsinya terhadap sepak bola Kota Padang. Iya. Jadi motivasinya itulah ya. Jadi Padli, seminggu berapa kali latihan nelayan? Seminggu jadwal tetapnya 1 kali. 1 kali. Jadi kalau ada tim-tim yang ajak uji coba, tryout, ya, kita ambil. Kita layani gitu ya. Jadi Padli, selain Padli kan dengan kesibukan Padli sebagai salah satu staf di rumah sakit umum ya M Jamil itu, ada waktu Padli untuk meluangkan waktu untuk adik-adik ini tetap eksis, artinya tetap bisa hadir menyaksikan adik-adik ini bermain ataupun berlatih Padli. Insya Allah ada. Walaupun sedikit waktu kita luangkan. Ya. Ya, untuk melihat adik-adik ini bermain. Kalaupun dari saya sendiri tidak ada waktu, saya wakilkan kepada teman-teman yang lain. Jadi saat ini Padli kan kompetisi kemarin sudah nelayan sudah mengikuti kompetisi ya di Liga Ascot Kota Padang dengan finish di posisi 4 besar ya, klasmen terakhir di grup C ya. Kalau nggak. Jadi apa pengalaman Padli setelah mengikuti kompetisi yang begitu panjang, yang begitu sangat melelahkan? Dengan apa artinya mampukah para pemain ini mengambil pelajaran dari kompetisi yang sedang waktu itu berjalan itu Padli? Ya, dari perjalanan awal kompetisi Liga Ascot
sebenarnya target kita bertahap untuk masuk ke Liga 1. Iya, iya, Terus iya. 6 besar lah. 6 besar Jadi gitu ya. masing-masing grup kan. Grup gitu ya. Jadi karena ada peluang untuk maju 8 besar. Ya adik-adik ini bertekad, ya kenapa tidak, gitu kan. Artinya kemarin targetnya hanya sekedar untuk lolos ke kasta tertinggi Liga SPSC Kota Padang ya. Kota Padang, Tapi karena begitu tingginya ekspektasi, begitu tingginya target dan obsesi para pemain, hampir saja lolos ke putaran 8 besar ya. Iya. Gitu. Karena dari awal kita tidak terlalu membebani pemain dengan target yang tinggi. Iya, iya. Jadi dari kami di manajemen dan ofisial hanya menargetkan posisi 6 besar di grup gitu ya. Supaya kita bisa berlaga di Liga 1 tahun 2021 ini. 21, iya. Rupanya dalam perjalanan ada celah peluang untuk lolos gitu. 8 besar. Iya. Jadi adik-adik ini kenapa tidak? Rupanya ya kita kalah selisih gol. Selisih gol ya, dengan selisih gol. PSDS tadi. Jadi Pak Li, teringat saya lah. Artinya panjang begitu kompetisi berjalan ya, hampir 11 kali pertandingan dilakonin. Artinya adakah pihak manajemen mengevaluasi kinerja tim yang untuk musim yang akan datang nih Pak Li? Ada, untuk evaluasi ada. Jadi dari segi pemain sendiri mungkin ada perubahan untuk Liga 1, Liga 1 Ascot PSSI Kota Padang. Karena dari perjalanan panjang Liga Ascot yang sudah bergulir 2020, ya mungkin dari regulasi sendiri mungkin akan menetapkan mungkin lebih banyak pemain muda. Iya. Nah, jadi mungkin beberapa senior yang main di Liga Ascot sebelumnya, mungkin kita ganti dengan yang lebih segar lagi ya. Gitu. Pak Li, untuk kan sebentar lagi Pak Li, kalau kita dengar ini rumor yang beredar, kompetisi Liga Ascot itu kan akan digulirkan bulan Maret gitu ya. Sejauh ini nelayan sudah bagaimana persiapan nelayan Pak Li? Sejauh ini persiapan nelayan untuk menghadapi kompetisi Liga Super Ascot ya, Liga Super Ascot PSSI Kota Padang yang akan digelar, itu rumor yang beredar di bulan Maret itu Pak Li. Sejauh ini persiapan. Sejauh ini persiapan nelayan mungkin tidak terlalu begitu ambisius ya. Jadi mengalir aja ya. Jadi kita jadwal latihan atau jadwal kita ambil tetap 1 kali dalam seminggu. Nah, mungkin di hari-hari yang lain ada tim-tim yang ajak uji coba. Uji coba dalam kota walaupun dengan luar kota juga. Nah, kita ambil, kalau ada kesempatan kita ambil. Jadi dari sekian uji coba yang kita laksanakan, kita akan evaluasi terus mana kekurangan, apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita ambil pelajaran dari setiap uji coba. Jadi dengan banyaknya uji coba, sedikit banyaknya akan menambah jam terbang bagi kami sendiri. Oh iya, benar. Pak Li, agenda terdekat ini apa untuk nelayan Indonesia? Agenda terdekat untuk nelayan Indonesia? Nelayan terdekat untuk apa? Agenda terdekat ini itu turnamen FND Cup. Iya, yang paling dekat ya. Dia jadikan sebagai ajang pramusim lah ya. Ajang pramusim ya untuk sebelum melihat Liga Ascot. Sebelum Liga Ascot ya, karena bulan 3 Liga Ascot ya. Bulan 3 akan digelar itu. Jadi FND Cup ini yang akan digelar tanggal 15 besok akan jadikan ajang pramusim lah ya. Jajal kekuatan untuk tim nelayan FC gitu tadi. Terakhir lah Pak Li masih muda, milenial. Apa yang mendasari sosok Fadli Aur Rahman ini begitu menjiwain sepak bola Pak Li? Dulu karena udah dari kecil hobi dengan sepak bola, akhirnya masuk SSB. Niatnya dulu mau jadi pemain bola ya. Mungkin karena belum kesampaian atau mungkin rezekinya mungkin bukan di sepak bola. Jadi mungkin inilah sebagai gantinya untuk menyalurkan hobi dulu ya. Yang tertunda ataupun yang nggak jadi. Iya, artinya tidak bisa jadi pemain besar, kita berikan sumbangsinya lah ya kepada sepak bola. Sedikit banyaknya. Sedikit banyak kita berikan kesempatan pada adik-adik ini untuk
membuktikan kualitas dan keterampilan dia dalam mengolah skrik bundar. Iya. Terakhir Pak Adli, ini apa harapan Pak Adli untuk sepak bola Kota Padang ke depannya? Secara komprehensif sepak bola Kota Padang untuk ke depannya. Harapan kami untuk sepak bola Kota Padang dapat jaya lagi. Baik lokal maupun nasional. Jadi dengan adanya banyak klub-klub ini, jadi bisa melahirkan bibit-bibit atau pemain-pemain potensial yang dapat membawa harum Kota Padang dan membawa nama Indonesia juga. Iya. Jadi semakin banyak pilihan bagi pelatih-pelatih untuk mengambil pemain. Jadi dengan adanya Liga Ascot dan khususnya nelayan sendiri, mungkin sedikit banyaknya bisalah sebagai sumbangsi untuk sepak bola Kota Padang. Iya. Terima kasih Adinda Pali Aurahman yang begitu sangat luar biasa, anak muda yang begitu mencintai dan mencintai sepak bola, loyalitas tanpa batas yang dilakukan oleh Padli Aurahman yang membuktikan bahwasannya sepak bola juga akan mampu berdiri dengan niat dan tulus, akan mampu memberikan satu kontribusinya bagi dunia sepak bola Kota Padang. Demikianlah wawancara kami dengan owner dari klub Nelayan FC, Padli Aurahman.
Mitra Olahraga Impensi 1, kalau tadi kita sudah berbincang dan ngobrol dengan owner dari Nelayan FC, Padli Auraman. Kali ini kami ingin mengobrol dengan salah satu pemain yang boleh dikatakan ikon dari klub dari Nelayan FC. Beliau adalah Ajri. Selamat sore ya Dinda. Sore. Dinda, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ajri, kita mau ngobrol sejenak lah bagaimana perjalanan klub Nelayan ya. Nanti kita tanya juga bagaimana Ajri bisa bergabung di Nelayan dan sejauh ini Ajri sudah main bola di mana aja. Pertanyaan kami mulai dari Ajri. Bagaimana Ajri awal mulanya gabung dengan Nelayan FC ini? Awalnya gabung waktu mau main Askot. Liga PSSI Kota Padang ya? Di Kota Padang. Diundang sama Bang Fadli buat main di Nelayan Askot. Untuk di Itu pertama kali. Liga Askot PSSI Kota Padang. Sejauh ini keberadaan Ajri itu kan sangat vital di klub Nelayan juga. Artinya salah satu gelandang yang boleh dikatakan potensial yang ada di Nelayan. Bagaimana kenyamanan main bola di klub Nelayan? Menurut Ajri? Gimana maksudnya gimana? Maksudnya Ajri waktu main di Nelayan ini bagaimana? Maksudnya punyakah kenyamanan dengan Iya. rekan-rekan yang ada di Kita Nelayan? main sama tim Nelayan sama rekan-rekan tim nyaman buat main di tim Nelayan. Nelayan gitu ya. Untuk pertandingan setiap pertandingan punya kenyamanan masing-masing dalam tim. Tim ya. Sejauh ini Ajri main bola udah sampai mana aja? Ajri? Baru Pak, baru di Bayangkara U19 sama Di Bayangkara usia 19 ya, di Bayangkara 19. Artinya motivasi main bola ini mulai dari kapan? dari kecil. Dari kecil ya? Main bola dari kecil. Dari kecil gitu. Dari SSB Dari SSB gitu ya. Jadi setelah dari SSB, kemana aja klubnya? ke SSB pertama SSB Telkom yang Padang Baru. Padang Baru. Lanjut ke SSB Brawijaya, SSB Karajawali. Sebelum sampai di itu PPLP Sumbar. PPLP Sumatera Barat, baru ke Bayangkara. Baru ke Bayangkara. Bayangkara usia 19 ya. Baru ke habis dari Bayangkara baru ke PSIP Pemalang. Obsesinya untuk sepak bola ke depan? Ajri kan masih muda. Berapa umurnya sekarang Ajri? 21. Baru 21. Aslinya masih perjalanan karir Ajri itu di sepak bola itu kan masih panjang. Cita-citanya lah untuk sepak bola ke depan itu? Untuk semoga liga berjalan depannya. Juga buat pribadi semoga bisa bermain di klub Liga 1 Indonesia. Di Liga 1 Indonesia ya, dapat membanggakan orang tua lah ya, Membanggakan orang tua gitu ya. Jadi artinya dengan sepak bola ini mampu memberikan kebanggaan kepada kedua orang tua ya. Ajri, terakhirlah harapannya untuk sepak bola Kota Padang dan Indonesia lah pada umumnya, apa yang bisa disampaikan Ajri sepak bola? Semoga sepak bola di Kota Padang dan untuk bola Indonesia semakin maju, semakin banyak bibit-bibit muda yang muncul, semakin sportivitas juga. Iya, oke. Terima kasih Ajri atas bincang-bincangnya pada sore hari ini pada Impensi 1. Baik, demikianlah obrolan kami dengan salah satu pemain Nelayan FC, salah satu pemain yang cukup sangat potensial dan salah satu aset bagi persepak bola Kota Padang. Demikianlah obrolan kami, kita kembali lagi dan salam olahraga.